kita persoalkan karena kan kalau PHK itu ada konsekuensinya kan gitu. Iya. PHK sepihak apalagi kan. Jadi yang karena PHK sepihak kita minta dari perusahaan untuk mengganti rugi atas PHK itu. Kita berpikir ya sudahlah. Ya itu memang itu haknya beliau untuk mem-PHK karyawan, itu hak beliau, terserah beliau. Nah, cuman permasalahan dalam hal ini yang kita tuntut ya kalau kita di PHK ya, ya kita dikasih pesangonnya, ya ada kompensasinya. Karena itu dulu baik-baik. Karena itu dulu mintanya baik-baik ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Saya pakai keren cerdas. Jadi sahabat sekalian, di depan saya, di samping saya, di belakang saya itu ada teman-teman Pak Ruslan Buton, Bro Ruslan. Jadi Bro Ruslan bawa mantan-mantan TNI ini atau purnawirawan TNI ini. Urusannya apa nanti biar Bro Ruslan yang menyampaikan. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Keren cerdas. Semuanya keren cerdas. Semuanya. Nah, oke. Jadi sebelumnya silakan Pak Ruslan. Saya kadang-kadang panggil Bro aja. Soalnya ternyata beliau ini lebih muda dari saya. Penampilan jenderal. Usia ternyata belum 50 ya Bro ya? Belum. Sekalian Bro Ruslan, silakan diperkenalkan dan apa maksud tujuan di mari. Terima kasih Bang Refli Harun atas waktunya. Alhamdulillah kami semua hadir di sini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ini saya anggap semua senior saya semua ini Bang. Iya. Senior saya semua memberikan curhatan kepada saya, menyampaikan curhatan kepada saya bahwa kami ini pernah bekerja di kontrak melalui Mabes TNI, tapi sekarang ternyata diputus atau di PHK sepihak. Nah ini suatu hal yang sangat menarik sehingga saya pun terpanggil apapun bentuknya dalam prinsip saya bahwa saya sekarang adalah mantan tentara. Sama beliau-beliau juga adalah mantan tentara dan itulah yang mengikat hubungan emosional sehingga saya merasa terpanggil untuk ikut mencari tahu kenapa terjadi seperti ini. Kita harus mencari keadilan. Maka saya ajak beliau-beliau ke sini. Ini semua adalah para pamen yang tadinya pada saat berdinas masih cukup panjang sebetulnya masa dinasnya hanya karena tertarik untuk direkrut di sebuah perusahaan di luar institusi TNI atau waktu itu namanya alih profesi. Dan ternyata di luar sesuai dengan seiring dengan waktu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Nah itu mungkin nanti persisnya nanti akan kita gali lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya diperkenalkan dulu Boleh, silakan mulai dari beliau. Iya, silakan Pak. Nama dan pangkat terakhir aja dari TNI apa? Nama saya Kolonel Infanteri Purnawirawan Suparwanto dari TNI AD. Oke, Suparwanto. Suparwanto, siap. Bapak agak kencang aja suaranya apa? Saya Widran Halil, Kolonel ADM, Purnawirawan dari TNI AU. Oke, dari Purnawirawan TNI AU, Kolonel ya? Kolonel. Kalau Ibu? Saya Sri Agustuti, pangkat terakhir Kolonel. Kapur. Iya. TNI Angkatan Darat. Oke, TNI AD ya, Bu Sri ya? Bu Sri Agustuti. Ya, Bu Sri, Pak Widran. Suparwanto. Saya Darwin. Saya dari Angkatan Laut, pangkat terakhir saya Kolonel. Oke, Pak Darwin dari Angkatan Laut, pangkat terakhir Kolonel. Iya. Oh ini kolonel semua nih. Yang di belakang agak kenceng aja nggak apa-apa. Saya Bejo Sohib, Kolonel Purnawirawan. Angkatan Darat. Jadi Pak Bejo dari Kolonel Angkatan Darat ya. Kalau yang di belakang? Letnan Kolonel. Oh, Letkol, satu-satunya Letkol? Iya, Elvida dari Angkatan Darat. Oke, jadi mayoritas Angkatan Darat ya. Jadi ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Angkatan Udara satu, yang sisanya Angkatan Darat. Mewakili semua ya. Mewakili semua ya. Pak Ruslan dari Angkatan Darat juga. Iya. Nah,
Tadi saya sudah mendengarkan ya sepintas bahwa ini kasus terkait dengan alih profesi ya. Iya. Jadi bapak-bapak sebenarnya masih punya masa dinas aktif. Iya. Ya mungkin kalau bapak berapa tahun lagi Pak waktu bekerja? Ya. Masa dia 4 bulan lagi. Oh 4 bulan lagi. Kalau Ibu? 1 tahun lagi. 1 tahun. Bapak? 2 tahun. 2 tahun. Bapak? Saya sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun lagi. Persisnya 2-3 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Kalau Bapak? Saya pas pensiun. Pas pensiun. Kalau Ibu? 3 tahun lagi. Oke, kalau Ibu masih lama bahkan ya. Nah, jadi Sobat Era sekalian, mereka ini tertarik untuk alih profesi walaupun mereka sendiri belum pensiun. Ada yang pas pensiun. Iya, betul. Nah, ditawari oleh sebuah perusahaan yang selama ini memang sering kerjasama dengan Mabes TNI ya. Betul. Boleh disebutkan nama perusahaannya apa? Kalau yang saya dengar dari beliau, Artagraha ya. Artagraha ya. Ya, Artagraha ya. Jadi jadi Artagraha mengikat perjanjian sama Mabes TNI. Bukan langsung ke Bapak ya, bukan ya? Bukan, kita bukan, dari ya? TNI AD yang minta ke kita. Oke. Mungkin Pak Suparwanto, silakan Pak. Bapak jelaskan secara runut kronologisnya sampai kemudian datang ke sini, dan konon saya dengar tadi kita ngobrol-ngobrol, ini kasus kayaknya bergulir di pengadilan Meja Hijau. Pengadilan mana? PHI ya. Iya. Jadi Jakarta Pusat ya. Ya. Oke, jadi hubungan hubungan industrial ya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa bahwasanya kita diberikan kesehatan yang prima. Biarpun kita sudah pensiun begini, kita tetap bisa mengikuti acara podcast di Pak Refli Harun. Keren, cadas. Keren. Oke Pak, saya sampaikan pertama kami menerima berita penawaran kerja dari Artagraha itu dari Spes Angkatan Darat Pak, namanya itu ada Baban 4 Watpes ya namanya, nyampaikan kepada kita yang kolonel ya kan, perintahan pertama kolonel semua itu Pak. Oke. Ya sudah diumumkan di jajaran TNI AD, namun tersaring 34 orang. Akhirnya 34 itu di 34 tuh kolonel semua ya. Dari 3 matra ya? 1 matra aja Angkatan Darat. Okay. Terus kemudian kita ada pembekalan itu bulan Maret itu sampai bulan Oktober awal gitu. Tahun 2017. Gitu. Okay. Jadi pembekalan 6 bulan di situ Pak. Oke. Ya. Bapak berarti yang generasi pertama ya? Generasi pertama itu kolonel itu. Yeah. Makanya ada yang lain pada nyusul barangkali, wah ini kok ada Artagraha bagus begitu kan. Akhirnya menyusul ada 100 orang lagi letnan kolonel. Itu bulan Juni-Juli dia. Tapi orientasi juga sebentar, belum sampai bulan Oktober. Kemudian orientasi lagi lanjutkan gelombang ketiga. Itu akhir-akhir tahun 2017 ya, tapi 18 awal itu sampai Maret beliau dari rekan-rekan dari gelombang 3 itu terdiri dari 3 angkatan itu Pak. Ya, ada angkatan darat, angkatan laut, udara. Dengan pangkat? Dengan pangkat campuran, ada yang brigjen sampai ke bintara gitu loh. Nah, jadi gitu. Saya pastikan ya, gelombang pertama angkatan darat, pangkat kolonel. Gelombang kedua berapa jumlahnya? 34 orang. Ya, 34. Gelombang kedua angkatan darat 100 orang. 100 orang, pangkat letkol. Pangkat letkol. Tapi ada juga yang ada brigjennya juga, ada kolonel. Jadi dari mayor, letkol, kolonel, brigjen. Jadi ada 4 unsur pangkatan. 4 pangkat. Itu 100 orang. 100 orang. Yang gelombang ketiga? Gelombang ketiga itu ada sekitar 400 orang lebih. 400 orang lebih. Pangkat mulai dari bintara sampai bintang brigjen. Ada tamtama juga? Ada angkatan udara itu tamtama. Oke, mulai dari tamtama sampai kemudian bintang 1 brigjen. Jumlahnya 400. 400 yang jadi gelombang ketiga. Bisa disimpulkan jumlah semuanya 500 lebih lah, hampir 600 lah. Hampir 600 ya, kurang lebih hampir 600. Tapi mungkin bisa saya tambah dikit Bang. Khusus untuk angkatan laut itu dia semua berpangkat kolonel ya. Sekitar 30-an khusus angkatan laut itu berpangkat kolonel.
Jadi khusus angkatan laut itu kolonel ya. Kolonel, siap. Karena masuknya selain darat itu baru gelombang ketiga ya. Iya. Oke. Nah silakan teruskan Pak. Kemudian dari saat pembekalan itu kan ada dari pembekalan dari Pak Tommy Winata, dulu Pak Kiki Sanagri, Ya. Pak mantan Pak Kasat Suryo Prabowo itu ya. Ya. Intinya memberikan motivasi semangat gitu. Oh kalau Pak Tommy Winata pemilik Arta Graha. Arta Graha beliau menyampaikan kepada kita, terima kasih Bapak telah bergabung dengan kami. Bapak-bapak telah kami terima di sini untuk bekerja, katakanlah ya semampu Bapak bekerja sini gitu loh. Sekuat tenaga gitu. Artinya kalau Pak Kiki Sanagri, Pak Kiki Sanagri memberikan bekal yang motivator lah. Dia gitu. sebagai kasat waktu itu. Bukan, dia di situ komisaris direktur utama mewakili Arta Graha ya. Mewakili juga ya. Ya. Kalau Pak Surya juga itu itu kan sebagai staff juga lah untuk sebagai sorry. Berarti tiga-tiganya itu dari Arta Graha ya. Arta Graha. Itu aja yang penting kan. Artinya bukan dari Mabes TNI atau bukan, apa. Dari posisinya pada pensiun. waktu itu sudah pensiun. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian dengan pembekalan itu kan kita yakin Pak. Jadi berarti kita akan dipekerjakan ya sampai selama kita kuat lah gitu ya. Termasuk teman-teman. Karena usia pensiun masih lama, masih 10 tahun juga bergabung karena ada begitu kan, ada. Ya waktu seperti Ibu di belakang saya kan Letko kan baru dan masih 3 tahun lagi. Bapak lebih dari 2 tahun ya. Kemudian dalam perjalanan kami kan gelombang pertama ini awal bekerja dapat surat kontrak ya. Dengan unit. Waktu itu belum ada PKP. Unit PT Electricity kontrak, jadi saya dengan Electricity kontrak selama setahun. Kontrak bekerja kan ada kewajiban, ada hak saya juga, mungkin ada pelanggaran, ada apa kita berarti tidak dikeluarkan gitu kan. Tapi selama 3 bulan, tahu kita ditarik bukan kontraknya pada saat itu Pak saya menjabat legal. Saya jadi pada saat gelombang pertama itu kan ada kontrak di unit masing-masing, jadi tapi ada yang berterus, ada saya tuh hanya 3 bulan kontrak di situ. Setelah itu saya jadikan staff, kayak semacam staff ahli lah, advisor gitu. Itu hanya 3 bulan. Kemudian saya pindah ke Bank Arta Graha. Itu 6 bulan. Intinya adalah Bapak mulai kerja tahun 2017. Lalu kontrak bulan Oktober 2017. Itu kontrak. Untuk berapa lama kontraknya? Kontraknya kan kalau salah hanya 3 bulan tuh Pak, dipakai setelah itu. Karena tanggal 2018 itu bulan Maret kontrak secara seluruhnya. Dari gelombang pertama, kedua, tiga kontrak secara seluruhnya. Setelah 3 bulan dikontrak lagi, kontrak global semuanya kan. Global untuk waktu 1 tahun juga. Itu 1 tahun ya. Jadi ada penggolongan. Pertama 3 bulan, kemudian 1 tahun. 1 tahun dari April 2018 sampai 2019. Lalu kemudian Bapak di PHK tahun berapa? Tahun 2021 Desember. Jadi setelah bekerja berapa tahun? 4 tahun setengah. Jadi dari 2017 dan kemudian di PHK pada Desember 2021. Jadi setelah kerja 4 tahun setengah. Siap. Kalau Ibu setelah bekerja berapa lama di PHK? 2017 sampai 2021. Kurang lebih 4 tahun juga sama. Kalau Bapak? 4 tahun kurang 3 bulan. Kalau Bapak? Kalau saya hampir sama dengan 4 tahun 3 bulan ya. Bukan saya bukan Pak. Saya 3 tahun. 3 tahun. Kalau Bapak? Saya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Kalau Ibu? 4 tahun. Nah, jadi intinya adalah mereka ini bekerja di perusahaan tersebut ya. Itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 4 tahun setengah. Ya, jadi range-nya dari 3 tahun 4 tahun setengah kira-kira begitu. Ada yang lebih rendah dari 3 tahun nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi minimal 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Ada yang lebih tinggi dari 4,5 tahun? Tidak ada. Tidak ada juga. Jadi kita tahu. Masih lanjut. Ya sekarang masih lanjut kan 5 tahun ya. Iya, tetapi mereka masih lanjut kerja kan, tapi kan belum ada PHK kan? Belum ada ya. Dari hampir 600 itu berapa orang yang di PHK Pak? PHK
Lebih kurang ya? Iya. 400-an ya? 400-an. Nah, dari 400-an tersebut satu gelombang PHK atau bergelombang? Ada secara bergelombang 1-2 orang seperti Pak Darwin kan sebelum duluan ya, bulan April. Oh, jadi PHK itu macam-macam, ada gelombang, ada perorangan. Iya. Oke ya. PHK karena mungkin ada kesalahan di unitnya mungkin dari situ kan. Oke, pokoknya bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Nah, intinya yang Bapak persoalkan itu sekarang apa? Yang Bapak persoalkan? Kita persoalkan karena kan kalau PHK itu ada konsekuensinya kan gitu. Iya. PHK sepihak apalagi kan. Jadi karena PHK sepihak kita minta dari perusahaan untuk mengganti rugi atas PHK itu, kan ada kewajibannya pesangon. Bukan ganti rugi, kompensasi. Kompensasi. Ada kompensasi pesangon. Karena THR kan ada kewajiban perusahaan memberikan THR per tahun ya harus. Hak-hak itu diberikan semuanya. Diberikan semua. Kita mintalah itu. Iya. Bapak permasalahkan nggak kenapa kemudian dipensiunkan atau di PHK kan dalam pengadilan? Enggak ya, cuma pesangon aja. Ya ada pesangon, ada THR itu juga. Kita yang dipermasalahkan itu uang pesangon dan THR. Artinya bukan lagi mau minta kerja lagi, enggak. Oke. Nah, jadi gini Bang. Ya, silakan. Jadi awalnya memang kita kan keberatan tentang kenapa kita di PHK, tetapi kita berpikir ya sudahlah. Ya itu memang itu haknya beliau untuk mem-PHK karyawan, itu hak beliau, terserah beliau. Nah, cuman permasalahan dalam hal ini yang kita tuntut ya kalau kita di PHK ya kita dikasih pesangonnya, ada kompensasinya. Karena itu dulu baik-baik. Karena itu dulu mintanya baik-baik ya Bang ya. Jadi gini Bang, kita menjadi karyawan Arta Geraha itu bukan permohonan kita Bang. Tetapi itu adalah penawaran permintaan Arta Geraha kepada Mabes TNI, dan Mabes TNI mendistribusikan permintaan itu ke kita prajuritnya, dan akhirnya kita yang tertarik ikut memilih, dan kita pikir ya dari berbagai macam suasana baru itu kita udah tertarik, bagus, jadi kita masuk di situ Bang itu. Ya oke. Tapi intinya adalah sekarang tidak lagi berpikir mau lanjut kerja, hanya meminta hak-haknya sebagai orang yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, kan biasanya kalau ada dispute seperti itu sebelum konflik itu kemudian ke pengadilan, biasanya kan ada step-stepnya kan, negosiasi dan lain sebagainya. Itu Bapak lakukan? Kita lakukan Pak. Pertama kan dari kita menghadap Panglima TNI kan, melalui surat sudah diterima suratnya. Tapi kan dengan disurati itu belum ada respon ya, karena beliau sendiri yang pada saat itu mengantar ke sana. Akhirnya teman-teman bersepakat coba kita ke Disnaker untuk minta advice. Tadi di Mabes nggak ada respon? Mungkin responnya tidak tidak memberikan kejelasan pada kita gitu ya. Maksud saya harus dibedakan, tidak ada respon atau responnya tidak jelas. Oke, gini Bang, saya jawab gini Bang. Memang saya salah satu yang menandatangani surat untuk melaporkan situasi itu kepada Panglima TNI. Panglima TNI siapa waktu itu? Pak Andika. Pak Andika. Kita laporkan. Kemudian di dalam isi surat itu kita punya maksud, harapan kita dengan pengaduan itu kita dipanggil ke sana. Maunya apa? Kapan pengaduan itu dilayangkan? Itu saya lupa. Bulan Januari. Sudah lama. Mungkin November tahun lalu karena kan Desember belum. Januari Jadi harapan kita responnya ya kita dipanggil, harapan harapan, tetapi kan sampai sekian lama kita ndak ada melihat situ. Untuk alamat dan nomor telepon juga jelas. Yang jelas komplain ke Mabes, laporan ke Mabes itu belum ditangkapi sampai sekarang. Belum. Itu kan artinya belum ditangkapi, bukan ditangkapi tapi tidak ini, tapi belum ditangkapi. Karena belum ditangkapi, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu ke Disnaker. Disnaker di yang itu dekat Tugu Tani. Apa yang terjadi kemudian? Ditemukan nggak dengan pihak perusahaan? Dipertemukan. Di situ juga sudah semacam
nego lah. Iya. Kita minta sekian untuk kompensasinya, dari sana minta sekian. Nah, itu tidak ada kata sepakat lah gitu. Oh, jadi tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Kalau boleh, Bapak sebenarnya mintanya apa, dia maunya apa perusahaan? Kalau kita kan sebetulnya mintanya kan ya semacam pesangon itu kan nggak mengada-ada lah. Kita kan sesuai dengan aturan, kita ya aturan. Sesuai dengan aturan. Ini Pak aturannya gini Pak, misalnya 4 tahun ya 4 kali. Saya ini mohon maaf Pak ya, kalau saya sendiri nggak ngerti aturannya itu, maksudnya nggak begitu dalam. Garis tapi besar intinya aja. Bapak mengajukan sesuai dengan aturan. Oke. Lalu sementara pihak perusahaan menyampaikan angka tertentu aja. Angka tertentu aja, tapi kan itu angka itu tidak disepakati oleh teman-teman. Oke, jadi maksudnya saya, Bapak kan didasarkan pada aturan ya. Iya, pada aturan ya. Sementara perusahaan ingin memberikan angka tertentu. Angka tertentu ya. Itu berapa kali negosiasinya, Pak? Itu kalau nggak salah sekitar 4 kali. 4 kali. Jadi perbedaan itu begini, Bang. Jadi setelah yang pertama, kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar yang pertama dipanggil tidak datang, kedua baru datang. Kemudian kita di situ ada penyampaian apa yang mau kita mau, terus kemudian dari di Snaker itu menyampaikan bahwa apa maunya kita dalam hitungan nominalnya sekian saya enggak persisnya enggak tahu. Terus kemudian ada perbedaan nominal juga yang memang disetujui oleh Artagraha, tetapi artinya itu jauh berbeda gitu. Jadi persentasenya sehingga perdamaian itu tidak terjadi. Sehingga itu kita lanjut kepada pengadilan. Jadi intinya saya ingin mengatakan, saya nggak tahu Pak ya, klaim dari pihak Bapak bahwa Bapak sudah mengajukan angka sesuai dengan aturan. Iya. Tapi pihak perusahaan menawarkan angka yang lain. Intinya tidak tercapai kesepakatan. Setelah pertemuan 3 kali berarti. Yang ketiga akhirnya keempat itu jadi. Katanya pertama nggak datang. Yang pertama nggak datang. Kemudian yang kedua datang. Itu kita cuma menyampaikan artinya kita keinginan. Terus kemudian ketiga terus ada saran dan pendapat mungkin dari Disnaker untuk nominalnya dan tapi datang ya. Datang. Habis itu dia datang Pak. Jadi 4 kali datang ya? Iya, 4 kali datang. Jadi pertemuan semuanya 5 kali, tapi 1 kali tidak datang, 4 kali datang. Iya, 4 kali apa 5 kali saya enggak tahu persis. Iya, sekitar gitu ya. Ada pertemuan di luar juga. Ada di luar, di ruang mana? Meyakinkan sama-sama itu. Jadi di luar di Snaker. Di luar di Snaker tanpa fasilitasi di Snaker. Tanpa, hanya berdua antara dua pihak ya. Nggak apa-apa. Teman dua pihak. Berapa kali itu? Itu 1 kali. Itu kalau saya 2 kali ya. 2 kali. Kalau enggak 1 kali. Di tempat sana di daerah rumah makan di dekat Mabes TNI. Antara 1 dan 2 kali. Nah, Bapak ini mewakili semua yang di PHK itu 400 itu. Siap mewakili yang 400. Enggak 126 yang mengajukan gugatan. Mewakili 126 yang melakukan gugatan. Jadi kita akan tidak boleh mengatakan saya mewakili semua, tapi 126 yang mengajukan gugatan. Nah, karena tidak tercapai, akhirnya Bapak mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan, siap. Gugatan PHI ya, PHI Hubungan Industrial. Pengadilan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kapan itu Bapak ajukan? Ini udah yang sidang ke-6 ini. Maksudnya Bapak kapan gugatan Bapak ajukan? Bulan Agustus akhir tahun ini ya. Dan ini sudah sidang sidang ke-6 kemarin. Yang tanggal 19 sidang ke-6. 7 ya? 7. Sudah 7. 2 kali lagi. 2 kali lagi nanti putusan. Kesimpulan. Kesimpulan dan nanti terakhir putusan. Iya, maksudnya 2 kali lagi putusan ya kan? Nanti sidang ke-8 kesimpulan. 9 masing-masing. 9 putusan. Putusan siap. Kira-kira kapan putusannya? 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya dari ini. Sekali sidang tuh 1 minggu ya? 1 minggu. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu karena jadwalnya di situ. Nah, kira-kira Pak ya, selama proses persidangan itu ya, masing-masing pihak mau berkompromi atau tetap kekeh pada posisinya masing-masing? Kalau lihat kita mengajukan gugatan dan dia menjawab itu sepertinya dia mempertahankan pendapat dia gitu loh. Jadi intinya adalah betul-betul diserahkan kepada hakim. Memang sudah sidang sih, sudah proses ya. Tapi maksudnya kan kadang-kadang walaupun mau putusan ada sinyal-sinyal kan. Jadi pokoknya sana kekeh, di sini kekeh juga. Sama kekeh. Berarti semata-mata menunggu
putusan hakim sekarang kan? Putusan hakim ya. Kan? Oke. Apa yang Bapak harapkan, Pak? Yang kita harapkan sebetulnya kan majelis hakim mengabulkan gugatan kita lah gitu loh. Oke. Yang Bapak gugat apa? Yang kita gugat waktu itu pesangon ya. Dan THR. Oke. Itu dan, dua item itu ya? Tiga ada uang proses selama proses sidang itu kan ada uang proses namanya. Oke, uang ganti rugi. Uang ganti rugi. Selama kita tidak kerja, kita mengajukan gugatan, nanti kecuali ada putusan, uang proses sudah nggak ada gitu. Oke. Gitu ya. Jadi intinya yang diajukan itu uang pesangon, uang THR, ada cuti juga nggak? Cuti nggak di kita enggak ya. Nggak ada. Jadi pesangon, THR dan uang proses. Uang proses. Selama melakukan proses hukum. Proses hukum di THI. Baik di Snaker maupun di THI. Oke. Dan yang jelas masing-masing pihak kekeh ya. Itu aja sebenarnya kan permohonannya kan. Lalu yang Bapak khawatirkan apa? Ya kita cuman sekarang kan kita sudah serahkan ke pengadilan. Yang kita sebenarnya kita tidak ada khawatirkan. Sebenarnya kita ingin ya sudah inilah cepat selesai. Silakan dibayar saja hak-haknya kami sesuai aturan yang memang berlaku. Sudah selesai. Saya rasa kita tidak ada kelanjutan lain-lain. Yang penting bayar saja ini pesangon dan hak lain selesai. Sebenarnya yang Bapak inginkan simpel aja. Sudah bayarkan aja pesangonnya. Sesuai dengan hitungan yang menurut Bapak sesuai dengan undang-undang kan? Sesuai aturan. Sesuai hitungan di Snaker ya. Simpel. Sederhana sebenarnya. Simpel kan? Artinya bergantung kepada apa niat baiknya. Niat baik dari dia bilang niatnya nggak baik kan? Maksudnya bergantung kepada satu putusan hakim, ya, dan kedua bergantung kepada bagaimana putusan dilaksanakan. Iya, betul. Nah, harapannya apa, Pak? Soalnya kalaupun Bapak menang, let's say Bapak menang, kan begitu. Tapi pihak lawan kan masih punya kesempatan untuk banding ya. Jadi gini Bang. Langsung kasasi ya. Jadi gini Bang. Kasasi. Harapan kita itu kan Bang gini, kita juga kan nggak mau berlama-lama. Artinya kalau bisa sudahlah cepat ya. Jadi begitu putusan hakim selesai, karena kita berpikir juga apa ya? Ya saya rasa mungkin dari pihak tergugat enggak. Nanti dia akan semakin juga enggak bagus juga, enggak baik juga ya. Jadi kalau berlama-lama, jadi kalau dibayar Bapak kan bilangnya tidak berlama-lama itu kan menurut hitungan Bapak. Iya. Saya sekarang mengatakan, hakim memutuskan sesuai dengan klaim Bapak. Iya. Tapi kan dia kan mengajukan kasasi ya maksudnya. Ada kasasinya. Kasasi. Nah, kan tetap misalnya dia. Jadi harapannya kalau diputuskan udah boy nggak usah kasasi gitu ya. Ya, itu saya rasa harapan kita semua seperti itu. Jadi begitu itu putusan pengadilan, ya sudahlah bayar saja, kita selesai. Artinya pertanyaan saya misalnya kalau pengadilan memutuskan sesuai dengan versi dia bagaimana? Ya nanti kita lihat lagi. Tentunya nanti kita berkoordinasi dengan pengacara kita bagaimana nanti. Iya, maksud saya kan bukan tidak mungkin ya. Jadi ketika Bapak menang, Bapak pengen dia nggak usah kasasi. Tapi begitu Bapak dikalahkan, Bapak yang kasasi. Ya. Oke, tapi intinya adalah hakim mengabulkan tuntutan dan pihak perusahaan membayarnya. Lah itu aja. Ada legowo lah itu. Sederhana saja. Bro Ruslan, ada tambahan? Jadi saya begini, sebetulnya beliau-beliau ini menuntut haknya ini tidak seberapa. Tapi udah menyangkut harga diri. Nah itu yang pertama. Jadi saya secara pribadi mewakili senior-senior saya ini, tolong mungkin pihak Artagraha, nggak usahlah kita berlarut-larut. Ini menyangkut nama baik, menyangkut harga diri. Ini institusi TNI loh. Waktu awal meminta secara baik menggunakan surat secara resmi, dan saya pada saat itu masih membaca juga suratnya. 2017 saya masih dinas. Masuk ke satuan saya, sehingga saya cukup tahu awal-awal dari perjanjian kerjasama ini. Nah sekarang sudah terjadi seperti ini, ya sederhana sebenarnya permintaannya senior-senior saya ini cukup selesaikanlah. Nggak seberapa kok, Artagraha kan besar sekali. Lalu kita kalau misalkan hanya seperti ini terus, kasihan mereka. Itu saja. Pertanyaannya adalah, ini saya sebagai orang yang di luar konflik ini ya, justru saya ingin tanya lagi, malah tertantang. Kenapa tidak ada perlindungan dari Mabes TNI? Kan yang dihubungkan Mabes TNI awalnya.
begitu bapak-bapak mengalami masalah ini, kok Mabes TNI diam saja? Nggak minta juga tuh sama Pak Andika. Bisa terjadi seperti ini karena kontrak awal dulu Panglima TNI-nya bukan sekarang. Jadi mungkin itu udah secara hubungan pribadi sebetulnya mungkin yang dulu, tapi atas nama lembaga atau institusi. Mungkin pemikiran saya. Mungkin ya. Tapi nggak bisa dipegang kalau mungkin. Iya. Saya tanya sama Bapak, kenapa kemudian tidak minta perlindungan ke Mabes TNI? Karena kan kan mereka mintanya ke Mabes, bukan ke Bapak langsung kan? Iya. Mabes yang kemudian menghubungi Bapak. Kan mereka nggak langsung menghubungi satu-satu. Nah sekarang pertanyaannya, ada masalah seperti ini, kenapa Mabes diam saja? Kan kita sudah ke Mabes melalui surat itu hukum apa namanya? Babinkum ya. Babinkum untuk konsultasi, ada masalah begini gimana gitu kan. Tapi belum ada tanggapan. Ya sampai disurati kan dia barangkali ya hanya monitor kan, tidak manggil lagi sama kita ini. Oke. Apa dari Panglima TNI apakah disampaikan ke stafnya siapa, kita juga nggak tahu. Kita bingung juga Bang, izin Bang. Jadi kalau kita bilang nggak ada tanggapan, kita juga nggak ngerti ya. Tapi bagi kita begini Bang, karena ada harapan dari isi surat itu. Jadi harapannya itu kita yang melaporkan ini harapan ya Bang ya. Harapan kita dipanggil, gitu loh. Ada apa kita nggak dipanggil, dan untuk alamat dan nomor telepon kebetulan pakai alamat saya dan telepon saya. Jadi kita nggak dapat itu, saya nggak dapat teleponnya, nggak dapat suratnya untuk dipanggil, sehingga ya gimana ya menyimpulkannya gimana itu saya melalui channel ini ya, mudah-mudahan pihak Mabes TNI mendengar dan merespon. Pak Darwin. Nanti tolong Pak Darwin, nomornya nanti kita taruh di bawah sini ya. Biar nanti kalau misalnya pihak Mabes mau menghubungi, bisa langsung. Boleh. Nanti nomornya kita taruh di deskripsi bawah. Jadi katakanlah Pak Andika atau siapapun yang dari Mabes, kalau mau menghubungi mereka yang 126 orang ini, itu bisa melalui telepon Pak Darwin. Di deskripsi di bawah ini. Karena kan kita juga kan pengen apa-apa itu diselesaikan secara baik kan. Jalur komunikasi. Istilahnya amicable settlement. Jadi pokoknya ya win-win solution lah. Menguntungkan kedua belah pihak. Cuma mudah-mudahan Mabes TNI mau turun tangan, karena kan mintanya ke Mabes. Harapannya begitu, betul. Mintanya ke Mabes, betul. Ya harusnya mengatunya ke Mabes juga. Harusnya kan begitu. Tapi sudah mengatu. Kalaupun misalnya ini ada, katakanlah ada putusan pengadilan, bukan berarti perdamaian tidak bisa jalan. Jadi tetap ada putusan pengadilan karena udah kadung kan. Tapi bisa jadi putusan pengadilan itu ya cuma ditaruh di dalam laci masing-masing, pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan permintaan, ya bisa. Itu kita lebih suka Bang, karena kan sudah berproses ini. Jadi bisa juga begitu ya. Mudah-mudahan lah setelah ini ada titik cerah, ada respons ya, baik respon dari pihak perusahaan maupun respon dari Mabes TNI. Karena awalnya kan yang berhubungan perusahaan dengan Mabes. Bapak yang istilahnya tenaganya yang ditawari. Usernya sana, permintaannya diajukan ke Mabes, lalu Bapak yang kemudian ditawarkan ya. Silakan masing-masing closing statement, mungkin terakhir Pak Bro Ruslan terakhir ya. Bapak nomor 2 dari terakhir, Ibu dulu berisi harapan terakhir. Siap, kami menyampaikan pesan terakhir. Cuma satu, dibayarkan gitu aja Pak, kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Silakan Bapak. Saya kira hampir harapan kita semua bahwa Artagraha memberikan pesangon pada kita. Jadi kalau memang dari awal tadi udah disebut angkanya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin akan dinaikkan, misalnya nanti keputusan pengadilan sekian, mungkin kita bisa dinego lagi lebih nego lagi, misalnya kalau dia tidak mau menjawab membayar sesuai keputusan. Terima kasih apa yang disampaikan tadi sama rekan-rekan. Kami menyampaikan juga di sini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dari pihak perusahaan khususnya Artagraha mengerti keinginan kami dan tolonglah dibayarkan. Demikian Pak. Silakan Ibu. Terima kasih. Harapan saya mungkin hampir sama dengan teman-teman. Mohon disesuaikan saja hak kami yang di PHK secara sepihak menurut saya. Mohon
bayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja harapannya. Silaturahim tetap terjadi. Amin. Silakan Pak Darwin. Terima kasih. Yang pertama saya bilang terima kasih sama Bang Ruslan sama Bang Refli ya sudah mengakomodir kegiatan ini. Harapannya memang ya kita menginginkan ya berita ini cepat sampai lah kepada memang orang yang berkompeten untuk menyelesaikan ini. Jadi seperti tadi yang kita bicara tadi, kita tidak minta muluk-muluk, kasih saja haknya kami yang memang sesuai undang-undang itu memang diberikan. Tidak usah lebih, ya berikan saja hak kami sesuai undang-undang. Untuk masalah proses PHK itu kami sudah tidak permasalahkan lagi, ya sudahlah terserahlah, kita nggak ke situ lagi. Kita yang masalahkan masalah pesangon dan kompensasi lainnya segera dibayarkan. Itu saja Bang. Terima kasih Bang Refli, Bang Ruslan. Silakan Pak. Oke, saya terima kasih. Saya ingat pilar Atagraha 5 pilar ya itu kan. Di antaranya adalah hukum dan keadilan. Pemilik perusahaan itu berkali-kali menyampaikan kita taat pada hukum. Mari kita junjung tinggi hukum begitu ya. Dengan demikian karena bola ini ada di PHI, artinya Majelis Hakim kita mohonkan dapat mengabulkan gugatan kita dan mengadili dengan seadil-adilnya menurut hati nuraninya. Dan kita juga legowo apabila keputusan hakim sudah menetapkan kita yang gugatan diterima atau gugatan kita diterima, kita legowo. Tapi yang intinya di sini hakim kami mohon untuk memutus putusan seadil-adilnya. Itu aja, terima kasih. Oke, Bro Ruslan terakhir. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya luka mereka ini semua adalah luka saya juga. Ya. Kemudian ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, mudah-mudahan pembicaraan kita ini dimonitor dan direspon oleh Mabes TNI. Amin, mudah-mudahan ya. Kemudian memfasilitasi untuk adanya pertemuan yang mereka inginkan semua. Kemudian juga direspon oleh Artagraha. Bahwa tidak seberapa lah, permintaan mereka juga sederhana kok, selesaikan aja. Nah, dan yang terakhir, pengadilan bisa memutuskan seobjektif mungkin berdasarkan fakta hukum. Itu saja, terima kasih. Berarti 2 poin itu ya? 3 poin. 3 poin. Jadi ya saudara sekalian, itu tadi perbincangan kita ya. Intinya seperti dikatakan Bro Ruslan bahwa pertama mudah-mudahan perbincangan ini didengarkan sampai ke Mabes TNI sehingga mereka nanti bisa memfasilitasi ya entah pertemuan dengan perusahaan atau apa, itu soal lain. Yang kedua, mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh pihak perusahaan agar pihak perusahaan juga bisa mengabulkan keinginan bapak-bapak, ibu-ibu purnawirawan TNI ini. Dan itu menurut Bro Ruslan nggak seberapa kok permintaannya ya. Karena mereka hanya meminta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah yang ketiga, kalau seandainya memang harus berdasarkan putusan pengadilan ya, karena memang sudah berproses kan, saya mengatakan walaupun berproses tetap saja itu bisa dinegosiasikan, putusan dikantongin aja tapi negosiasi jalan. Tapi kalau memang harus dengan putusan pengadilan, mudah-mudahan hakim memutus dengan seobjektifnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur yang ada ya, dengan besaran yang memang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan itulah yang dituntut oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, juga dituntut oleh semuanya berjumlah 126 orang. Itu saja Pak ya? Iya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.